Kalau dia nggak hadir, saya pikir itu catatan terburuk untuk dia sebagai mantan presiden. Dan dia tidak bisa untuk merehabilitasi keburukan dia tidak menghormati satu upacara negara, serah terima kepemimpinan negara gitu. Nah, jadi ini contempt of parlemen, ya kan? Jadi contempt of sidang umum, ya kan? Presiden lah resmi diundang, masa? Kecuali dia sakit, ya kan? Ini kan enggak, dan dia sampaikan itu ke publik. Maksudnya apa? Gitu. Nah, tapi saya bilang, kalau dia betul-betul tidak datang, dia sama dengan menghinakan dirinya sendiri seumur hidup. Ya. Tidak akan ada orang yang menghormati dia, walaupun dia sebagai mantan presiden. Kenapa? Karena dia menunjukkan ya kepemimpinan yang betul-betul lemah. Dia tidak menghormati lembaga tinggi negara. Dia dilantik oleh lembaga tinggi negara. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang spesial seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Seperti biasa, kita ditemani oleh dua orang tokoh, dua orang aktivis. Ada Dr. M.S. Kaban dan Associate Profesor Dr. T.B. Masa Jafar, pakar ilmu politik kita dari Universitas Nasional. Pak Kaban, ada yang menarik jelang 10 hari pelantikan presiden baru kita. 240 jam ya. 240 jam. Hanya tinggal 240 jam lagi. Kemarin hari Selasa tanggal 8, publik dikagetkan dengan pernyataan Presiden Jokowi kepada sejumlah media bahwa kemungkinan besar beliau tidak akan hadir dalam pelantikan presiden nanti tanggal 20. Apa komentar Pak Kaban ini? Ini kan momen penting, momen 5 tahun sekali dan tidak ada kesempatan lagi kan selain nanti 5 tahun yang akan datang gitu. Ya kalau orang biasa-biasa mungkin nggak ada masalah tidak hadir, tapi ini presiden. Pak Kaban melihat seperti apa nih? Ya, terima kasih Bung Hadi, Bang Profesor T.B. Masa, dan para pemirsa sekalian. Ya, sebenarnya begini ya, Pak Joko Widodo ini, dia kan presiden yang 2 periode, ya, 2 periode menjabat sebagai presiden, dan dia menjabat presiden itu memenuhi semua proses dan prosedur serah terima jabatan sebagai presiden. Kalau pada momen tanggal 20 Oktober yang akan datang, dia tidak hadir, ya, dia tidak hadir dalam acara serah terima. Kalau saya ditanya, ya, secara hukum nggak ada masalah. Mungkin dia bersiap-siap karena dia sedang menghadapi gugatan. Ya, jadi dia bersiap-siap banyak menghadapi gugatan-gugatan. Katanya tanggal 20 dia akan pulang ke Solo dan tidur katanya. Nah, jadi ya kalau sempat tidur masih lumayan, kalau sempat dijegat oleh masyarakat gimana gitu kan. Nah, karena tuduhan kesalahan yang dibuat oleh Joko Widodo itu kan oleh para ahli hukum kan dianggap serius, ya kan. Nah, tetapi secara
prosesnya itu serah terima itu Ada tidak ada Jokowi, nggak ada masalah nggak ada ya. masalah. Nah, justru Joko Widodo menghina dirinya sendiri. Ya, dia betul-betul merendahkan dirinya sendiri. Dalam kajian politik gimana, Prof? Ketidakhadiran Pak Jokowi di acara, ya kan seharusnya serah terima lah begitu dengan presiden baru. Ya, saya sebelum Profesor jawab ya. Jadi saya bilang bahwa itu dia satu dalam sidang MPR, ya, disahkan dalam sidang MPR di depan Mahkamah Agung mengambil sumpah. Ya, jadi kalau sidangnya ada, ya sidang umum ada, kemudian ada Mahkamah Agung diambil sumpahnya, serah terima sah. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau Joko Widodo tidak hadir, ya dari aspek hukum prosedur pelantikan nggak ada masalah. Ada masalah ya? Justru dia menghinakan dirinya sendiri. Tapi jangan lupa, ya jangan lupa Joko Widodo ini kan bahasa dia tuh selalu bahasa terbalik. Ya, dia bilang ekonomi meroket, itu artinya nyungsep. Ini nggak akan datang, mungkin aja datang ya? Jadi dia bilang saya tidak akan hadir, jangan-jangan dia hadir lebih dulu. Gitu. Prof, gimana Prof? Dalam perspektif ilmu politik ini kan soal, ya menurut Pak Kaban secara hukum nggak ada masalah gitu. Tapi secara politik ini gimana? Ya, tadi itu menarik ya Pak Adi ya. Itu selalu Pak Jokowi itu kan selalu dalam logika yang terbalik. Ya kadang-kadang kita juga jangan terlalu serius menanggapinya. Nah, jadi kembali pada pendekatan politik ya. Yang pertama, serah terima itu kan itu bagian dari praktek penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau secara hukum itu konvensi. Ya, konvensi itu harus dihormati. Kemudian yang kedua adalah etika politik. Ya, walaupun tadi Pak Kaban sudah mengatakan ya tetap bisa jalan, tetapi secara konvensi dan etika politik itu tidak lazim. Apalagi bagi seorang kepala negara, kepala pemerintahan, itu kan harus menunjukkan satu contoh di dalam praktek pemerintahan, yaitu juga sekaligus mendidik bangsa ini bahwa seorang pemimpin, seorang presiden itu memberikan pendidikan politik, memberikan contoh. Nah itu menurut Anda ini contoh yang tidak bagus dari seorang presiden? Oh ya kan ini kan tidak lazim. Ya, dan itu akan menjadi sorotan dunia internasional. Itu kan nanti akan diikuti. Paling enggak menjadi berita itu akan disaksikan oleh kepala negara lainnya. Kira-kira ada beban politik apa enggak sehingga dia memutuskan untuk tidak hadir itu? Ya, beban politik itu kan kita agak susah juga ya untuk mengatakan wah itu adalah ada beban politik. Karena Pak Prabowo kan memang didukung Pak Jokowi kan. Mestinya dia bergembira kan? Enggak, tidak lazim lah. Kan selama ini kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan dalam satu pemerintahan. Jadi kalau ada satu tindakan, sikap seperti itu tidak lazim. Pak Kaban, kira-kira kalau bolehlah berandai-andai mengira-ngira, nggak keputusan Pak Jokowi untuk tidak hadir itu kira-kira apa di balik ini? Apakah ada beban atau ada tekanan? Atau justru karena dia happy, karena anaknya akhirnya jadi pengganti dia walaupun posisinya wakil gitu. Jadi nggak ada temun nggak apa-apa lah kira-kira. Ya begini, saya setuju dengan bahasa Profesor TB. Ini satu persoalan etika. Ya, etika seorang pemimpin nasional. Ya, untuk jadi presiden itu kan tidak mudah. Dan apapun keberhasilan seorang presiden dan kegagalan presiden itu kan menjadi catatan. Nah, dalam konteks kita bernegara dan berbangsa, maka presiden sebagai salah satu unsur lembaga tinggi negara harus menghormati dong.
Ya. Jadi kalau seorang mantan presiden yang dia pernah dilantik, ya, dia dilantik dan dihormati. Bayangkan Pak SBY hadir serah terima jabatan kepada Jokowi. Pak Jokowi ya. Nah, lalu kemudian ketika Jokowi berserah terima dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto, dia tidak hadir, betapa rendahnya. Gitu loh. Jadi betapa rendahnya kualitas etik atau moral seorang kepala negara Rendah ya. terhadap penggantinya rendah. Bukan tidak punya etika ya. Ya. Jadi sangat, saya mengatakan betapa rendahnya kualitas etika ya seorang pemimpin nasional berserah terima. Ya. Saya kan sudah pernah menghadiri bagaimana serah terima Habibie, ya kan, terus Gus Dur, ya kan, terus Mbak Mega. Dan itu momen yang sakral ya untuk negara ya. Ya, jadi di situ, jadi rakyat itu melihat dan itu akan menjadi catatan. Pertanyaannya, apakah Joko Widodo sebagai mantan presiden, ya, kemudian dia tunjukkan sikap dia tidak hadir, kan nanti kalau anaknya dilantik jadi wakil presiden, ya, orang kan bilang, bapak kau aja tak menghormati kau, gimana pula kami rakyat mau menghormati kau? Ah, coba kalau begitu bahasanya. Ya kan? Jadi seorang ayah, ya, terlepas dengan berbagai macam kelemahan, dia harus berbesar hati, bangga melihat anaknya jadi wakil presiden. Ini malah tak hadir dia. Atau justru mungkin karena tidak ingin, walaupun faktanya itu memang anaknya, tidak ingin dikait-kaitkan Pak Kaban gitu. Ya nggak bisa lah. Bagaimana bilang nggak mengkait-kaitkan gitu kan? Ya. Jadi kalau saya melihat bahwa ya saya yakin karena bahasa Joko Widodo itu selalu terbalik ya, saya tetap yakin dia hadir. Kalau dia nggak hadir, saya pikir itu catatan terburuk untuk dia sebagai mantan presiden. Dan dia tidak bisa untuk merehabilitasi keburukan dia tidak menghormati satu upacara negara, serah terima kepemimpinan negara gitu. Ya. Dia akan, saya yakin tuh beban moral itu seumur hidup, kan mantan presiden. Nah, yang nanti itu bahasa saya tadi, anaknya sebagai wakil presiden kan bisa berkembang. Bapak aja tak hormat sama anaknya, tak sayang sama anaknya. Masa kita rakyat menghormat sama dia? Gitu. Jadi Joko Widodo sebagai seorang negarawan, ya kan, pantas dia ikut serah terima, melihat dengan segala suasana gitu. Kalau kita dengar, paling tidak dari media-media sosial, kita dengar, kita lihat tuntutan-tuntutan kepada Pak Jokowi setelah dia tidak lagi menjabat seorang presiden, itu kan macam-macam, adili Jokowi dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah ini sikap Pak Jokowi tidak menghadiri ini akan membawa dampak justru memperberat atau sebaliknya, Pak Kaban, kira-kira? Ya, jadi sikap itu bisa menjadi pembenaran. Nah, kan betul, dia takut karena udah salah. Gitu loh. Ini kan persoalan bahasa-bahasa bahasa-bahasa ungkapan perasaan. Ya, satu sisi memang kan tuntutan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu kan nyata, ya, pasal-pasalnya ada. Ya. Jadi ketika beliau itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum, nah inilah kelemahan. Nah jadi ini sebenarnya jadi evaluasi. Apa evaluasinya? Kenapa tidak ada pertanggungjawaban presiden di MPR? Itu loh. B.J. Habibie, ya kan, ketika dia percepat pemilu, ya kan, kemudian dia sebagai presiden memberikan pertanggungjawaban selama kepemimpinannya, ya,
lalu partai-partai politik ya memberikan sikap tentang pertanggungjawaban selama dia memimpin itu. Nah, ini 10 tahun memimpin Republik Indonesia, ya, dilantik di depan sidang umum MPR, ya, kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Kan memang tidak ada tuntutan konstitusinya dia harus. Justru itulah saya katakan tadi, inilah kelemahan. Jadi sebagai presiden harusnya dia berani. Kelemahan konstitusi kita ya. Ya, dia harus tidak berani, mengatur itu. Harus berani menghadapi itu. Dia harus hadapi. Jadi jiwa besar aja. Mantan presiden itu diadili di banyak kok negara. Ya, jangankan mantan. Pada saat sedang jabatan presiden saja ada pelanggaran etika yang dilakukan pun diadili. Ada pengalaman itu. Tapi hadapin. Nah, tapi oleh karena itu Joko Widodo, ya kan, terhadap berbagai macam tuntutan itu, saya mengatakan hadapilah dengan jiwa besar, ya kan. Itu resiko, konsekuensi dari seorang pejabat publik. Ya. Jadi ada tuntutan-tuntutan itu ya harus dihadapi, ya kan. Karena kan begini, harusnya kan kita sebagai seorang pemimpin itu kan justru mengambil alih semua kesalahan bawahan. Nah, jadi apabila anak buah salah, yang salah adalah pemimpin. Nah, Joko Widodo berani nggak dia untuk mengambil alih semua itu, ya kan? Hadapin tuntutan-tuntutan itu. Nah, mungkin dengan jiwa besar dia, nah nanti itu akan lebih objektif memberikan penilaian. Tapi kalau belum apa-apa dia menghindar, lari dan sebagainya, nah, tata orang akan betul. Ah, itu loh. Ya. Prof, menurut Anda, apakah tuntutan-tuntutan yang sekarang ini berkembang di kalangan akademisi, kalangan politisi, dan ya katakanlah kalangan-kalangan oposisi, itu manifestasi dari tidak adanya lagi forum pertanggungjawaban seorang presiden, sehingga misalnya ini kan kalau sudah dipertanggungjawabkan di forumnya selesai tuh, tapi ini tuntutan adili, bahkan sampai muncul seret ke pengadilan dan sebagainya. Menurut Andi, ini apakah karena memang tidak ada lagi forum yang secara konstitusional meminta pertanggungjawaban presiden, atau seperti apa itu? Ya, ini kan ada dua. Negara kita sebagaimana yang ditegaskan dalam konstitusi, negara kita adalah negara hukum. Jadi bukan negara Machtstaat, negara Rechtsstaat. Jadi negara ini tidak dikelola dengan kekuasaan, pendekatan kekuasaan kemudian mengabaikan hukum. Siapapun dia tidak kebal hukum. Dan kalau ada warga negara menyampaikan bahwa presiden ya dipelajari, diteliti, telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu sebagai sesuatu yang biasa aja. Hak rakyat juga untuk menyatakan bahwa presiden telah melanggar hukum, apalagi itu bukan sesuatu yang luar biasa, itu biasa-biasa saja. Iya, itu kita harus mengevaluasi bahwa memang mekanisme check and balances melalui institusi politik ya antara parlemen dengan presiden itu kan tidak sehat ya. Jadi kalau kemudian di kemudian hari ada sekelompok warga negara yang menyampaikan bahwa presiden melanggar hukum, itu hak warga negara juga harus lihat begitu. Apalagi itu dijamin secara konstitusi, ya itu jangan lupa. Nah yang kedua, kan mestinya demokrasi itu kan mengatur prosedur, mekanisme. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban itu kan harus secara melalui pelembagaan. Nah dulu kan ada pertanggungjawaban. Nah sekarang kan tidak ada. Karena pertanggungjawaban dulu kan ke MPR, karena MPR lembaga tertinggi negara. Sekarang ini kan konstitusi kita menyatakan MPR dan presiden itu sama-sama lembaga, tapi tidak bisa tinggi negara, bukan tertinggi. Logikanya bukan ini sama-sama. Ya. Logikanya adalah setiap pemimpin, saya kira ini kan sifatnya hukum berlaku umum ya. Secara
nalar sehat, setiap kepimpinan dia harus menyampaikan apa yang berhasil, apa yang tidak, ya kan? Nah, itu lebih baik. Soal forumnya apa bisa dirumuskan ya? Ya, itu yang harus dirumuskan Ya. gitu loh. Nggak bisa kemudian ini karena nggak ada MPR lalu nggak bisa. Jadi bagaimana hak-hak demokrasi itu atau penyelenggaraan demokrasi itu bisa berjalan secara tertib, itu harus dilembagakan. Kalau tidak, jadi muncul seperti gerakan di luar parlemen gitu ya, dan itu wajar gitu loh. Nah, tetapi kan langkah lebih baik itu diatur, dilembagakan. Karena begini, Bung Hadi ya. Jadi bagaimana memberikan pesan bahwa sebagian kebijakan presiden, program presiden itu berjalan, ada juga yang gagal. Itu kan harus disampaikan. Nah, tentu kan ada alasan-alasan. Tidak semua kegagalan pemerintahan itu karena kelemahan dari pemerintahan atau presiden. Ada faktor-faktor lain yang di luar ya kendali, kan bisa aja terjadi. Nah, oleh karena itu, itulah menjadi catatan untuk pemerintahan yang akan datang. Nah, jadi kalau Pak Jokowi tidak datang dan memang mungkin karena tidak ada pertanggungjawaban, ya mestinya kan ada satu pidato untuk menyampaikan ya apa yang mesti dilakukan oleh presiden yang akan datang. Kemudian dia juga menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat bahwa tantangan ke depan Yang belum berhasil dia lakukan. ini ada pemimpin baru, marilah kita mendukung pemimpin agar bisa menyelesaikan beberapa soal penting ya bagi kelanjutan berbangsa dan bernegara. Itu penting, itu pesan-pesan itu gitu loh. Nah, kalau tidak apa? Apakah hanya cukup menyatakan bahwa dulu kan ada perdebatan keberlanjutan atau perubahan, itu kan ada perdebatan ya, dua istilah ini. Nah, kalau sekarang apa yang dilanjutkan? Ya, tidak ada satu mekanisme untuk menyatakan apa yang mesti dilanjutkan. Apakah cukup ngomong-ngomong secara spontan? Saya kira kan nggak bisa. Karena ini adalah bagian dari praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pidato seorang presiden, pidato menteri, itu menjadi dokumen negara. Itu jangan salah. Pak Kaban, tadi Anda mengatakan ini sebuah kelemahan yang ada sekarang ini. Jadi kalau dikaitkan dengan konstitusi kita, kenapa kok malah setelah dirubah Undang-Undang Dasar 45 itu, beberapa pasal dirubah, sehingga hilanglah forum pertanggungjawaban presiden itu di konstitusi kita, ya kan? Dan Anda sebut sebagai kelemahan. Kenapa ini kok setelah dirubah kok malah jadi lemah? Ini kan setback berarti. Jadi terjadi kemunduran ke dalam ketatanegaraan kita. Anda setuju nggak? Jadi begini, Bu Hadi, saya lebih fokus dulu kepada persoalan yang tadi disampaikan bahwa Joko Widodo tidak mau hadir, ya. Bagi saya ini betul-betul sesuatu, ya, sesuatu. Bayangkan seorang yang 10 tahun ya memimpin negara, ya, kemudian orang yang terpilih menjadi presiden adalah orang yang dia dukung, kemudian tidak hadir. Bagi saya ini satu sikap yang tidak pantas, tidak patut. Ya. Nah, saya bisa menerjemahkan dia sadar dia terlalu banyak berbuat kesalahan. Ya. Dia sadar dia berbuat kesalahan. Nah, sayangnya kesalahan-kesalahan itu tidak terevaluasi by sistem kita di sistem kita sekarang, lembaga tinggi negara kita hari ini, gitu. Tapi jangan lupa, ya, posisi MPR itu tetap kuat. Ya. Tetap kuat. Dia bisa merubahkan undang-undang dasar, ya kan? Jadi kalau dibangun sebuah tradisi, tadi kan bahasa konvensi, ya, perlu ada pertanggungjawaban supaya ya semua apa yang menjadi masalah di masyarakat itu bisa dijawab. Nah, gitu. Nah, jadi pertanggungjawaban itu penting, ya. Nah, kita kenapa kan secara
keimanan kita juga kita sadarkan apa yang kita kerjakan kan dipertanggungjawabkan, ya kan? Apalagi ini bernegara. Jadi bernegara itu pertanggungjawaban itu penting. Nah, jadi lembaga tinggi negara seperti MPR, ya kan, yang dia mengesahkan, mengambil sumpah presiden itu di dalam sidang umum, ya, dan sumpah diambil oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, itu kan terhormat, mulia. Tapi kemudian tidak hadir, menurut saya ini sebuah apa namanya? Ya bisa juga. Jangan-jangan ini masuk istilah apa tuh? Penghinaan terhadap sidang umum. Kalau dalam itu apa? Contempt of court. Contempt of court. Jadi ini contempt of parlemen. Ya kan? Jadi contempt of sidang umum. Ya kan? Presiden lah resmi diundang. Masa? Kecuali dia sakit. Ya kan? Ini kan enggak. Dan dia sampaikan itu ke publik. Maksudnya apa? Gitu. Tapi saya bilang, kalau dia betul-betul tidak datang, dia sama dengan menghinakan dirinya sendiri seumur hidup. Ya. Tidak akan ada orang yang menghormati dia, walaupun dia sebagai mantan presiden. Kenapa? Karena dia menunjukkan ya kepemimpinan yang betul-betul lemah. Dia tidak menghormati lembaga tinggi negara. Dia dilantik oleh lembaga tinggi negara, lalu dia lepaskan itu dengan tidak menghormati lembaga tinggi negara. Menurut saya itu akan menjadi penyesalan anak cucunya seumur hidup. Pak Kaban, Prof. PB, ini kan masih ada waktu 10 hari. Anda tadi kan menyebutkan konvensi. Hal-hal yang baik itu kan bisa kembali dilakukan, termasuk pertanggungjawaban presiden, atau setidaknya ada pidato presiden lah, ya kan, sebelum dia meninggalkan singgasananya, kekuasaannya. Ini masih ada waktu 10 hari, ya kan? Mungkin nggak? Ini kan sidang umum juga. Seperti halnya dulu sebelum dirubah undang-undang dasar kita kan, sebenarnya sama saja, gitu. Bisa nggak? Atau mungkin nggak MPR justru mempersiapkan forum untuk presiden yang akan digantikan, yang akan meninggalkan kursi kekuasaannya, untuk berpidato, dan itu memang dibuat wajib lah dalam protokoler sidang umum yang sekarang ini. Mungkin nggak itu kira-kira? Ya, itu kan bagaimana keputusan MPR. Ya, jadi ini selama berapa hari semua praksi-praksi, semua partai-partai bersama-sama dengan DPD ambil sidang, bikin keputusan, ya, keputusan MPR, ya kan? Nah, tapi kan ini catatan, ya, ini catatan, ya, apa namanya, konvensi yang sudah baik di masa lalu harusnya jangan hilang. Ya, ini harus dihidupkan kembali, gitu. Nah, tapi inilah konsekuensi yang dihadapi oleh Jokowi, meninggalkan jabatan tanpa ada laporan pertanggungjawaban. Akibatnya banyak gugatan-gugatan, dan itu sih pertanggungjawabkan. Ya, saya pikir para hakim-hakim jangan menutup itu, ya, supaya lahir tradisi seorang pemimpin itu dia betul-betul mengelola negara itu atas dasar hukum, bukan atas dasar kepentingan kekuasaan. Dan begitu juga untuk menuntut seorang presiden itu dalam berkata-kata, dalam berkalimat, dalam membuat statement adalah statement-statement yang memiliki landasan-landasan hukum dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Jangan serba kontradiksi. Itu loh. Nah, karena negara kita ini negara yang sudah ya hampir 80 tahun, ya kan? Kita punya banyak pengalaman. Nah, jadi kalau Jokowi tidak hadir dalam pelantikan presiden, dia mungkin satu-satunya presiden yang menghinakan dirinya sendiri, gitu. Prof, ada catatan, Prof? Ya, mestinya kan ini kan praktek dalam penyelenggaraan pemerintahan. Semestinya apakah melalui aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, konvensi, ini mestinya kan dia akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dalam praktek pemerintahan, kan begitu mestinya. Karena
negara yang matang secara demokrasi itu juga kontribusi para pemimpinnya. Bagaimana membangun negara yang demokratis itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam pendekatan ilmu politik, salah satu prinsip penjagaan pemerintahan itu kan ada prinsip apa yang dinamakan dengan accountability. Harus dia dapat dipertanggungjawabkan. Ya walaupun sebenarnya secara konstitusi kita dulu ya sebelumnya itu kan sudah ada ya. Tapi sekarang penekanan pada akuntabilitas, prinsip akuntabilitas itu menjadi sangat penting. Karena itu adalah salah satu indikator apakah pemerintahan yang demokratis itu bisa nggak dipertanggungjawabkan. Ada nggak pertanggungjawaban? Nggak bisa. Seorang presiden itu dipilih oleh rakyat dan menggunakan anggaran rakyat, kemudian penggunaan anggaran itu apa yang dihasilkan selama 5-10 tahun. Jadi kalau tidak ada pertanggungjawaban, saya kira dia super modern itu setback-nya jauh sekali. Nah, oleh karena itu, Bung Hadi, ini juga menjadi catatan ya bagi para elit politik lainnya ya. Di dalam memilih seorang pemimpin apalagi presiden itu tidak seperti memilih ya pimpinan atau gerombolan yang tidak berpijak pada aturan main dan etika. Nah, kita berharap sebenarnya pemilu itu kan lama-lama semakin berkualitas. Nah, ini jadi pelajaran ya. Jadi pelajaran yang sangat berharga ya, agar berhati-hati di dalam memilih seorang pemimpin, apalagi seorang presiden gitu ya. Nah, jadi apa yang kita rasakan sekarang itu adalah satu hasil ya proses masa lalu. Nah, ini menjadi catatan bagi kita. Jadi untuk yang akan datang, bagaimana sistem pemilihan presiden itu harus betul-betul ya sangat ketat, sangat rigid. Dan seorang presiden itu harus jelas jejak rekamnya. Ya, kalau presiden tidak jelas jejak rekamnya, ya salah satunya seperti ini ya, selalu itu muncul hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh, yang tidak patut gitu. Nah ini ini menjadi catatan evaluasi Pak Kaban di dalam bagaimana memilih seorang presiden atau presiden sebagai kepala pemerintahan itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ya baik sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara agar sistem kita semakin baik, praktek demokrasi kita semakin berkualitas dan itu menjadi contoh bagi pemimpin yang lainnya. Itu legacy. Baik, Pak Kaban, masih ada catatan jelang 10 hari pelantikan presiden baru kita ini? Ya, jadi saya pikir Bung Hadi, kita berharap bahwa Joko Widodo ya untuk hadir dalam serah terima jabatan. Nah, kalau dia tidak hadir dalam serah terima jabatan itu, kita minta kepada Seknep semua fasilitas mantan presiden harus di stop karena dia tidak menghormati ya. Jadi apa fasilitas mantan presiden itu yang diatur oleh undang-undang ya, itu harus di stop. Termasuk rumah pribadinya diambil balik ya? Semua itu gitu. Nah, ini supaya jadi kepala negara tuh jadi memberi contoh. Salah itu jamak ya. Dan ada forum pertanggungjawabannya ya. Gitu kan. Tapi lembaga tinggi negara ini yang mengangkat derajat dia, nah lalu dia hinakan sendiri. Maka pantas jika fasilitas untuk dia tuh di stop. Gitu. Baik. Terima kasih Prof. TB Pak Kaban. Kita nantikan saja apakah benar tanggal 20 nanti pelantikan presiden baru benar-benar Pak Jokowi tidak hadir atau seperti biasa tadi Pak Kaban sampaikan biasanya suka terbalik-balik ini Pak Jokowi ini. Kita nantikan saja. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV.
yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Didukung oleh RM Kopi Karo, produk kebanggaan Indonesia.